Sudah berapa negara nih kita datangi gara-gara jadi atlet? Kalau negara, bagaimana ya? Hampir semua, Hampir semua. kecuali Amerika kita belum bisa karena itu harus butuh proses 2 bulan sebelum keberangkatan, sudah harus ada tim. Titik balik bilang sama diri sendiri, sepertinya sama serius ini barang deh. Saya mau jadi atlet serius ini. Iya tadinya nggak serius, pada saat ikut Porda itu dikasih bonus. Iya 2010 itu saya catat sejarah, bahkan di timnas dayung pun pertama kali mencetak sejarah 3 medali emas berturut-turut dalam 3 hari itu. Malah untuk sekarang ini perhatian pemerintah ke olahraga itu lebih apa ya? Itu lebih bagus. Mulai dari tahun 2007 ke atas sampai sekarang itu lumayan gede. Kalau di Sulsel saja terakhir saya dapat bonus PON 2012 itu bonus plus rumah. Loh, yang namanya atlet itu, Mas, kata orang yang dihargain dalam negara itu cuma 2. Yang dihargai negara. Iya, pada saat dia keluar negeri, cuma presiden yang datang, Sama atlet. Indonesia Raya, Iya. dengan atlet yang juara, Iya. benderanya Indonesia Raya. Cuma 2 itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan Portal Media, terima kasih sudah hadir lagi di Portal Sport. Ini episode kedua. Setelah kita ngomong di episode pertama tuh ada dance sport. Hari ini sebenarnya atlet yang saya undang ini adalah atlet yang sebenarnya harusnya sangat sulsel. Karena dia olahraganya olahraga maritim. Waktu pertama kali saya minta konsultannya Portal ini, Ucu ini, selalu saya sebut namanya. Begitu saya minta, orang pertama yang dia sebut akan diundang ke Portal Sport adalah Anwar Tara, legend katanya, atlet dayung. Orang pertama yang disebut. Dan hari ini sudah ada. Assalamualaikum, Kakanda Anwar Tara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat-sehat. Oh iya. Alhamdulillah sehat. Saya pertanyaan pertama aku biasanya sama tamu tuh sehat-sehat, salah ini saya. Iya. Padahal atlet harus sehat ya. Ya harus sehat. Atlet tidak boleh sakit kah? Bisa juga. Jangan sampai atlet itu tidak boleh sakit. Bisa saja, kadang-kadang gitu. Dan atlet nggak selamanya sehat. Pada saat sakit kan mungkin istirahat aja dulu. Mungkin pada saat rest di situ kita ada kesempatan untuk istirahat. Di situ. Kakak, dayung, atlet dayung nih ceritanya. Dayung. Kita atlet dayung. Saya sudah setelah waktu saya diskusi sama Ucu tuh orang pertama yang disebut tuh kita. Saya harus undang atlet ini, Cu. Dia belum Ucu, Anwar Tar. Pertama kali. Iya, nama pertama yang disebut. Pertanyaan pertamanya begini. Kenapa kita pilih olahraga? Sebenarnya Milih kan ini, bukan dipaksa-paksa maksudnya, tidak. bukan, sebenarnya tidak sengaja sebenarnya. Karena di daerah saya nggak ada yang namanya perairan. Iya. Tidak ada. Tidak ada laut, tidak ada Nggak ada laut, air. nggak ada apa, karena di goa kita di daerah Bontonompo itu nggak ada sama sekali yang seperti itu. Yang pas baru kenal itu di Tanjung Bunga. Baru kenal. Baru kenal. Renang aja ya loncat gaya batu. Loncat nggak muncul Kalau lagi. saya gaya dada langsung Dada, ya? dada atau gaya kupu-kupu tolong. Ya. Bener. Jadi nggak ada minat untuk dayung dulu. Cuma coba-coba saja. Kayaknya harus coba nih olahraga ini kayak ekstrim gitu kan. Sorry, umur berapa kenal dayung ini? Saya pas kelas 1 SMA, umur berapa ya kira-kira waktu itu? Ya, kelas 1 SMA. Tahun 2000. 15-16 tahun. Nah. Iya, 15-16 tahun. Siapa yang perkenalkan pertama? Itu guru olahraga. Guru olahraga sekolah. Guru olahraga, di sekolah. Atlet kah beliau? Mantan atlet dulu. Juga dayung. Dayung juga. Oke. Katanya, coba-coba deh olahraga dayung. Apaan tuh olahraga dayung? Sedangkan kita ini nggak tahu berenang. Nggak ada masalah, nanti diajarin. Mencobalah pada saat itu. Kita di Tanjung Bunga awalnya. Oke. Itu klub pertama di Indonesia. Klub dayung pertama di Indonesia. Iya, itu di Sulawesi Selatan.
Oke. Akhirnya kita coba kayaknya bisa nih. Karena kita bukan Pemprov yang pegang pada saat itu. Oke. Itu perusahaan GMTD. Oh, GMTD. Pertama kali. Ya. Dan motivasinya di situ ini kan swasta ya. Ya. Eh, Selalu berbenturan dengan negeri. Selalu mau menunjukkan taringnya. Heeh. Swasta ini bisa mungkin lebih Baik. dari negeri. Heeh. Tapi negeri kan tidak mau kalah juga. Oke. Akhirnya di situ jadi motivasi. Jangan mau kalah sama yang teman-teman yang ada di negeri itu. Oke. Seperti itu. Sorry, negeri ini maksudnya apa? Klub yang Negeri dibentuk ini sama. dibentuk oleh pemerintah sama Provinsi Sulawesi Selatan Oke. dengan kementerian. Oh. Sedangkan klub itu kan tidak ada unsur dari pemerintah, tapi dari swasta, perusahaan. Klub pertama ini tidak ada campur tangannya pemerintah, begitu Tidak ada, maksudnya ya? ya, tidak ada. Oke. Mainlah dayung ini. Iya, Oke. terbilang cepat saya prestasinya karena saya ikut Porda setelah latihan 3 Por- bulan. Minta maaf kakak saya awam sekali olahraga. Porda, Pekan Olahraga Daerah. Daerah, Oke. sama seperti Daerah itu maksudnya Porprov. oke. Provinsi ini ceritanya. Provinsi. Oke. Ah, Sip. Tahun berapa itu? 2002. 2002. 2002 saya mulai agak ragu juga sebenarnya. Heeh. Baru masuk beberapa bulan melawan senior yang sudah juara di kejurnas senior, Heeh. bahkan sudah ada yang ikut PON medali. Heeh. Untuk bersaing ini seperti apa ya? Heeh. Masih bingung. Saya mulai dari mana? Sorry. Sebelum kita tanya. Itu kalau dayung olahraga yang kita ikuti ini itu cepat-cepatan finish berarti. Semakin cepat, semakin bagus. Berarti siapa yang duluan melewati garis finish gitu ya? Iya. Oke. Berpacu dengan waktu kita. Iya. terukur. Kayak lomba lari aja Iya, maksudnya. Oke. Terus lanjut. Terus setelah ikut Porda Porda itu Porprov, dapat saya dapat perak waktu itu. perak, oke. Ah, ah. Umur 15 Ya, 16 tahun. 15 tahun lah. Heeh. Di situ masuk pembinaan khusus. Kayaknya anak ini berbakat. Heeh. Terus lumayan tinggi tapi agak krempeng juga. Dulu masih belum Sebentar, ada. krempeng. Iya. Saya perhatikan otot saya ini. Iya, akhirnya diperhatikan lah dari seluruh ada 6 orang terbaiknya Sulsel digabungkan. Digabungkan. Termasuk saya Heeh. dengan senior. Butuh waktu setahun lah untuk melewati semua senior di Sulawesi Selatan ini, termasuk yang di negeri. Tapi kakak sebentar. Saya sekali lagi karena saya awam. Iya, Kalau apa namanya? Kalau dayung itu kan yang saya perhatikan itu yang pernah saya lihat ini Iya. ceritanya itu yang pakai gendang-gendang depannya itu terus memang dayung-dayung begitu. kalau itu memang familiar. Oke. Karena olahraga itu kalau yang Dragon Boot itu yang pakai drummer, Iya. yang rame-rame. Baru itu. Iya benar, yang rame-rame. Ada kan itu ya? Ya itu Dragon Boot. Kalau saya yang perorangan, Oh, kita yang yang sendiri. yang singlenya, Oke. yang berlutut, dia agak-agak berdiri. Oke. Ji, tolong di ini dulu, Ji. Apa videonya, Ji? Sendiri. Sendiri. Oke. Kita ada satu yang sendiri, berdua, ada yang berempat. Oh, ada yang sendiri, berdua, berempat. Berempat. Terus yang Dragon Boot itu tim. Ah. Nah, Ini lagi latihan. ini latihan simulasi. Widih. Ototnya besar-besar ya. Lah. Ini apa ini? Ini latihan apa? Ini simulasi yang Om bilang tadi yang Dragon Boot, yang ini rame-rame. Dragon- Ini seperti ini. Kalau yang nomor saya itu yang berdiri tuh. Oh, yang Yang ini ada yang di berdiri. tengah ini. Iya benar. Yang tengah. S- Itu macam-macam jarak. Ada yang 200 meter itu sprinter. Sprinter. Oh ya kayak lari kayak aja lari. ya. 500 meter itu kita masuknya menengah. Menengah. Terus Ada maratonnya enggak? Ada maraton yang 21 kilo. 21. Oh, ini. Kalau ini yang berempat ini. Ini kita latihan di Bulgaria. Ini persiapan SEA Games terakhir saya 2022 di Vietnam. Sorry, Om. Sudah berapa negara nih kita datangi gara-gara jadi atlet? Kalau negara bagaimana ya? Hampir semua. Hampir semua. Kecuali Amerika kita belum bisa karena itu harus butuh proses 2 bulan sebelum keberangkatan sudah harus ada tim. Sedangkan kita nih Indonesia termasuk tim besar kalau timnas dayung itu minimal 10 orang. Dan 10 orang itu kalau memang 2 bulan sebelumnya
agak repot juga untuk mengusulkan karena kita akan seleksi tiap per minggu. Jadi harus pergantian nama, akhirnya kalau berubah, satu berubah nama dalam 10 itu batal semuanya. Gitu. Jadi paling kita bisa yang Eropa. Itu ke sana bertanding kah? Kita uji coba tanding dan di Eropa itu seminggu sekali pasti ada event besar. Sorry, dari semua negara yang kita pernah datangi, kita pernah bertanding lah sama dia. Negara mana yang paling susah dikalahkan? Hungaria. Hungaria. Hungaria karena memang awal mula dayung itu Hungarian namanya. Bangsa Hungarian itu memang Kajak Kano namanya kalau di sana. Kajak Kano. Iya, Kajak Kano. Jadi ada yang duduk, ada yang berdiri. Jadi suku barbarian seperti gitulah. Viking. Ya, Viking. Ya. Seperti itu dulu. Tapi ajang internasional yang pernah kita ikuti? Hungaria terakhir saya juara dunia. Pernah juara dunia. Wow. Agak sedikit ini ya. Ya maaf ya, oke. Nggak apa-apa, silakan. silakan. Juara dunia 2019 kita itu di Thailand. Juara dunia. Iya. Semua negara ikut di situ. Semua negara ikut. Itu seri pertama saya ikut kejuaraan dunia untuk nomor Dragon Boat itu. Dragon Boat yang ber-10 itu ya. Yang 10. Kita ada 6 nomor, 5 nomor kita dapat medali emas. Ya, dan memang Indonesia itu diperhitungkan yang Dragon Boat-nya. Iyalah bos, negara kepulauan. Benar-benar. Iyalah bos. Ngomong-ngomong soal negara kepulauan, memudahkankah negara kita ini? Maksudku sebagai negara kepulauan ya pasti laut di mana-mana ceritanya kan. Tapi kan untuk latihan tuh tidak hanya ada lautnya, ada alatnya juga kan ceritanya kan. Memudahkankah buat kita tuh? Kalau di Indonesia termasuk Sulawesi Selatan kita termasuk lengkap peralatannya. Mau di laut bisa, di danau bisa. Termasuk lengkap. Karena kita kalau di Sulawesi Selatan kan masuk kategori cabang olahraga yang diunggulkan. Prioritas nih ceritanya nih. Pembedaannya paling prioritas nih ceritanya. Iya, prioritas karena dihitung dari prestasinya. Selama ini apakah kontribusinya setiap PON, setiap SEA Games, Asian Games selalu menyumbang medali emas. Asian Games terakhir di mana ya? Asian Games terakhir di Cina. Di Cina. Dapat kita? Cuma final aja kemarin. Final. Untuk Asian Games saya 4 kali Asian Games. Sudah 4 kali Asian Games. Kalau Ronaldo tuh 4 kali Piala Dunia ceritanya. Ini 4 kali Asian Games. 4 kali Asian Games. 4 kali Asian Games. Berapa medali yang didapat? 7. 7 medali. 7. Asian Games pertama 2004. Asian Games pertama 2004. Habis 2000. Masih muda sekali berarti ini. Iya. Umur berapa dong? 19 tahun kalau nggak salah. Umur 19 tahun. Saya di timnas 17 tahun. Masih muda. Atlet termuda di timnas waktu itu. Iya. Masuk timnas dari 2004 sampai terakhir tahun lalu. Dan itu meminta rest. Istirahat saja dulu. Iya, kayaknya otot ini agak butuh istirahat juga. Itu yang bikin saya penasaran. Waktu pertama kali diajar sama guru nih, diajar ini tuh. Terus titik balik bilang sama diri sendiri, sepertinya sama serius ini barang deh. Saya mau jadi atlet serius ini. Iya, tadinya nggak serius. Pada saat ikut Porda itu dikasih bonus. Dikasih bonus waktu itu. Oh iya. Dan yang namanya tahun 2002 ke atas itu dapat waktu itu bonusnya berapa? 10 juta. Dan itu pun salah kasih bonus. Maksudnya salah kasih bonus? Tadinya cuma ngasih 5 juta. Tapi mungkin pengurusnya senang. Iya. Pertama kali dapat kasih 10 aja. Ayo juga enak juga nih kayaknya nih. Enak juga jadi atlet ya. Enak juga jadi atlet. Akhirnya berlanjut situ jadinya hobi di situ. Ini bukan cuma mengangkat nama nama pribadi, keluarga sama nama daerah juga, nama negara. Bahkan sebelum saya bermimpi untuk masuk timnas itu hampir tidak pernah terpikirkan kalau saya bisa ke titik itu. Di timnas itu apa sih? Cuma pada saat kita diperkenalkan olahraga itu, pelatih memperkenalkan step-stepnya. Oke. Mau sampai ke jenjang mana? Mulai dari porprov,
Mulai dari Porprov. Porprov. Pekan olahraga Pekan olahraga pelajar provinsi. Oh, Pekan olahraga provinsi. provinsi. Jadi Itu tidak ada seluruh- kota tuh. Ada. Ada kotanya Iya, juga. karena Oke. Kota Madia juga masuk. Oke. Ah. Oke. Itu harus lolos dulu situ, Mhm. baru ke jenjang junior. Mhm. Junior itu udah seluruh Indonesia. Mhm. Setelah itu masuk ke senior. Nah, dari situ senior udah, kalau di dayung itu senior udah nggak ada kelas yang namanya umur. Oke. Mau yang senior seperti apapun ya kita sikat aja. Sikat aja. Ah, Mhm. seperti Jadi itu. jadi pertama kali ikut event tuh langsung dapat duit. Dapat duit. Mikirlah. Ini kayaknya bisa untuk memperbaiki diri segala macam ini untuk masa depan kan. Pertanyaannya sebenarnya kalau saya adalah untuk jadi atlet bisa mapankah kita? Kita bisa cari duit dari atlet kah? Tadinya saya nggak tahu masalah hal-hal seperti itu. Ah. Bakalan jadi apa nanti Iya, setelah iya. berjalannya waktu. Iya. Pertama kali saya dapat nyebut aja ya. Iya, Nyebut sebut aja, ininya sebut. Asian Games 2010. Asian Games 2010. Iya, di Sulawesi Selatan pertama kali kalau nggak salah yang atlet Sulawesi Selatan yang dapat medali emas. Kita Itu- itu cerita. Iya, 2010 itu saya catat sejarah, bahkan di timnas dayung pun Heeh. pertama kali mencetak sejarah 3 medali emas berturut-turut dalam 3 hari itu. Sorry, sebentar saya mau protes dulu ini. Hmm, Pertama kali Sulsel dapat emas dayung iya, di 2010. 2010. Bukan, itu untuk di nasional, Iya, timnas. pertama kali Sulsel dapat emas Iya, di PON Asian Games. di Asian Games. Oh, Iya, di Asian Asian Games. Games. Anak Sulsel lah yang Anak Sulsel yang pertama kali gitu untuk mencetak sejarahnya untuk Asian Games termasuk di timnas. Baru pertama kali itu kita mencetak sejarah 3 medali emas untuk Asian Games. Dan selama ini kan yang tiap yang ngambil medali itu mau Olimpiade segala macam itu pasti Cina. Pasti Cina. Saya pikir handphone jadi dari Cina ternyata juga. Cina semua yang ngambil. Oke. Sekarang akhirnya 2010 dapatlah kita emas. Ya, berturut-turut tuh dari 2010, 2011 SEA Games Jakarta tuan rumah. Mhm. Nah, itu 3 medali emas juga untuk SEA Games. Menurut pengamatan tak sebelum-sebelumnya apa yang terjadi sama ketika 2010? Apa perbedaannya? Perbedaannya jatuh bangun. Aha. Di luar Kayak dari- lagu ya. Jadi ya semacam lagu lah. Jadi pertama status pribadi kita harus buang jauh-jauh. Status pribadi harus dibuang Iya. jauh-jauh. Maksudnya kepentingan. Ya namanya ada kepentingan kita udah gabung di olahraga ini harus dikesampingkan. Oke. Termasuk masalah keluarga, Keluarga. pendidikan, Aha. semua harus dikorbankan. Jadi susah sebenarnya untuk kita memilih olahraga ini karena di lain pihak kita juga butuh pendidikan. Iya. Gimana mau apa namanya? Lebih Bagaimana pintar lah iya, kata iya, orang ya. iya. Pagi bangun habis sholat subuh, udah ke air. Iya, iya. Seperti Iya, itu. iya, iya. Udah kayak kodok begitu nih. Iya. Pagi orang belum lihat pakai senter malah pernah. Iya, 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 iya. Udah latihan. Ah. Tapi yang namanya prestasi kita nggak mengukur yang namanya Kalau gini, ini pertanyaannya. Iya. Ada penyesalan tak? menyesal sih tidak, tapi masa kecil untuk bergabung sama teman-teman sekolah itu Ah. hampir tidak ada. Betul-betul circle-nya itu Ji. Di circle Pokoknya tiap latihan. hari bangun tidur Iya. lihat ini. Ketemu kodok. Wah, iya. Iya, 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 iya. Betul. Jadi istilahnya ada lah ya, untuk mencapai emas-emas tadi itu ada hal yang harus dikorbankan. Banyak. Banyak. Iya. Ini kok jadi sedih ya tuh. Ini kok sebentar. Orang tua mendukung kah? Orang tua sangat mendukung. Mendukung. Orang tua sangat mendukung. Istri. Istri apalagi. Ya duitnya banyak kan. Tapi kadang juga jadi yang namanya dalam keluarga itu kan kadang kita suka bertentangan. Kadang istri di lain ini juga dia juga butuh seorang figur. Suami gitu. Iya. Sedangkan saya kan udah berkeluarga, punya anak-anak juga butuh sosok seorang bapak gitu. Setiap sekolah pernah ada yang bikin saya sedih ya. Selama jadi atlet,
itu anak. Anak. Kadang-kadang dia bilang, kapan sih diantarin sama Bapak bapak ke ke sekolah sekolah. gitu. Sedangkan orang lain Oh, ya, diantarin tiap pagi pulang sekolah dia dijemput gitu kan. ya, Saya bilang ya. ada waktunya mungkin Ya, seperti itu. ya, 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 Jangan ya, terlalu ya. dipikirkan lah. Anak berapa sekarang? Termasuk ini saya Pak, jago. Karena udah 5, Oh, beda 1 sama saya. beda 1 ya. Saya 4. Oh, Jadi kalau mau sombong-sombongan lumayan lah kita ini. iya benar. Jadi sudah 5. Udah 5. Sudah 5. Yang tua berapa umurnya? 16 tahun. Oh, 16 tahun udah besar, Iya, udah gede. Yang paling sering protes apa? Si yang sulung ini? Yang ketiga malah. Hah, yang ketiga paling sering. Iya, karena apa sih namanya? Dia yang terlalu jauh, jarang ketemu sama saya. Ah. Iya. Om, ngomong soal anak, sudah jadi kita ini sekarang masih aktif kan? Masih Masih. aktif jadi atlet kan? Iya. Maksud saya begini, adakah yang kita anggap bahwa dari kelima anak ini kita arahkan untuk jadi atlet? Saya tidak memaksakan yang masalah seperti itu. Oke. Tapi kata orang mungkin ada salah satu dari 5 itu. Oh. Kata orang kan ada darahnya gitu ya. Ah. Namanya kayak Viking lah. Ya, Ada ya. jiwa-jiwa Ya. mungkin petarung atau apa gitu ya. Ah. Mungkin tidak semua anak saya mungkin punya, tapi kita bisa didik dari awal Oke. untuk bisa jadi. Ah. Tapi sekarang saya sudah mulai dari umur 8 sampai 9 tahun saya sudah mulai untuk kasih perkenalkan dunia ini. Iya, saya nanya ini karena saya langsung teringat ketika waktu tadi kita ngobrol soal anak itu, saya langsung teringat ini Habib Nurmagomedov itu. Dia kan dilatih sama bapaknya itu, ya Nah. kan? Kita latih juga anak untuk dayung atau? Iya, saya latih memang untuk dayung dan saya iming-imingin gitu. Dia kan kenal saya, ayo banyak uang ya. Setiap ke sekolah itu tanya, bapak kamu tuh orang kaya. Bilang, alhamdulillah aja, saya bilang. Iya. Apa kamu nggak mau seperti itu? Aha. Dia bilang mau, cuma aja makanya latihan. Ayo ikut sama saya. Ah. Masa orang lain bisa saya latih Iya, juara, iya, juara. masa anak sendiri nggak bisa. Iya, iya. Tapi iya. kebanyakan kalau anak sendiri itu jadinya ke manja. Kalau kita semakin lembut, Iya. jadinya pakai perasaan. Kalau anak sendiri Kalau anak ceritanya. sendiri, Iya, makanya iya. kita Iya, iya, iya. yang mantan-mantan atlet atau apa harus profesional. Iya, yang iya, namanya anak di rumah aja. Di rumah. Pada saat di lapangan nggak ada yang namanya anak. Kalau Keras sistem- juga ini ceritanya. Kalau saya di lapangan nggak ada yang namanya anak, adik atau segala macam nggak ada. Saya barusan mau jadi atlet dayung, udah jadi lah saya kalau begini. Karena dayung keras pak. Iya. Heeh. Iya, terlihat dari badanta ini. Keras ini pasti nih. Terlihat dari badanta ini, Iya. ototnya ini. Beda kalau dance ya, agak-agak lembut. Kalau kita lembut agak susah juga. Iya, 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 iya. Memang harus Iya. berotot. Memang harus berotot. Harus berotot. Karena tadi saya lihat itu videonya, kayaknya Iya. mulai dari sini sampai sana itu berotot semua ini. Berotot memang harus. Dan itu salah satu penunjang buat kita lebih bagus. Karena semakin besar power, semakin jago lah atlet itu. Semakin cepat lah ceritanya Iya, ini. seperti itu. Ya, 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 ya. Nah, saya mau ngobrol ini, Om. Bahwa kemudian untuk jadi atlet itu bisa sekali Ji kita mapan. Iya. Kita bisa sekali Ji berharap hidup dari situ. Sangat bisa. Sangat bisa. Sangat bisa. Malah untuk sekarang ini, perhatian pemerintah ke olahraga itu lebih apa ya? Itu lebih bagus. Mulai dari tahun 2007 ke atas sampai sekarang itu lumayan gede. Kalau di Sulsel saja terakhir saya dapat bonus PON 2012 itu bonus plus rumah. Wah. Iya. 100 juta waktu itu satu medali emas. Di tahun 2012 itu. Itu dari pemerintah atau Dari pemerintah, atau dari provinsi. bukan dari eventnya ya kan ada. Bukan event. Event itu bonus. Bonus setelah kalau kita juara PON, itu jadi Iya. bonus nama kita akan tercatat di timnas bahwa inilah yang akan berpotensi sorry. untuk mewakili Indonesia. Sorry. Jadi kalau misalnya saya ikut PON, Ya, saya itu dapat dari pemerintah bukan dari panitia PON-nya ceritanya. bukan. Oh, nggak dapat duit dari situ. Nggak dapat duit dari penyelenggara PON. Oh. Tidak, karena dia cuma semacam panitia seperti itu. Iya. Penyelenggara. Ah.
Yang memberi kita bonus Iya, iya, itu iya. daerah sendiri, Oh, begitu. daerah sendiri. Jadi semakin besar perhatian daerah terhadap atletnya, berarti bonusnya semakin tinggi lah ya Iya, ceritanya. motivasi atlet pasti lebih bagus. Oke. Seperti itu. Oke. Ini kayaknya saya harus tanya banyak kepala daerah ini. Oh Bagaimana, iya, Bro? bener bener. Om, saya mau tanya ke ini. Saya mau tanya ke ini. Kita sudah ya hitungannya sudah lama berkiprah Iya. di dunia dayung ini kan. Eh, Menurut perkembangannya sampai hari ini, perhatian pemerintah misalnya atau minat orang terhadap olahraga dayung tuh sudah berkembang kah atau ya begini-begini saja kah? Kalau untuk di Solo Selatan sudah mulai banyak bibit-bibit anak sekolah. Waktu Iya. masih zamannya saya masih belum terlalu banyak. Iya. Sekarang sudah banyak klub-klub juga. Oh, ada klub. Ada klub juga. Oke. Malah anak-anak sekarang biasanya nggak diajak. Dia cuma lihat, pengen coba, ya udah kita biarin. Dan kita nggak mengut biaya. Dari Oke. situ kita sambil promosi, Oh. jadi kita jadikan wisata. Sorry, untuk jadi atlet bukan untuk latihan dayung tuh atau saya mau coba dayung tuh mahal nggak sih? Nggak juga. Nggak ada yang namanya mahal-mahal. Buktinya kita gratis kok Nah, untuk masuk. maksud saya misalnya begini, kalau sepak bola tuh kan kenapa banyak orang suka sepak bola kan lapangan sama sendal-sendal saja disimpan, kita udah bisa main nih ceritanya Iya, benar. nih. Atau basket kayaknya lapangan di mana-mana ini ceritanya Iya, iya. ini tuh. Atau pakai bulu tangkis kayak apa kayak tidak alat untuk untuk kita olahraga tuh Serba ada ada. ya, ada. Nggak, setahu saya kalau air tuh agak mahal, Om. Tergantung kalau arenanya. Kalau di Sulawesi Selatan kan banyak arena. Iya. Iya, di seluruh sepanjang pantai juga bisa. Tapi Iya, yang iya, lebih iya. amannya di danau sebenarnya. Ah. Jangan sungai. Kalau sungai kan mengalir. Kalau danau kan itu genangan. Jadi dia lebih tenang. Sorry. Selama ini pertandingannya selalu di danau kah atau di laut kah? Enggak mesti. Tergantung daerah atau negara mana yang menyelenggarakan. Kalau Susah mana, Om? Di laut atau di danau? nggak ada yang susah sebenarnya. Ini kalau atlet ngomong. Kalau juara yang ngomong tuh nggak ada yang susah ya. Enggak sih, Iya. karena gini, lebih diuntungkan sebenarnya kalau di laut. Karena laut. airnya air garam. Itu lebih ringan. Oke. Dan tingkat kedalamannya kita nggak, namanya laut pasti lebih dalam. Iya, iya, Tapi iya. dan yang kekurangannya di ombaknya. Iya, itu. Jadi di situ butuh keahlian. Oke. Di situ dilihat sampai titik mana sih atlet ini. Kalau sudah jago di laut, di danau, mau di sungai, dari situ kita udah bisa ukur atlet ini bisa diperhitungkan. Seperti itu. Bukan cuma dia punya nama, stylenya bagus, enggak. Banyak kayak Iya, gitu ya. banyak kayak gitu. Tapi sebenarnya modal percaya diri sebenarnya seperti itu. Banyak gaya segala macam itu termasuk untuk mengelabui lawan. Biarpun dalam hati, gue sombong aja dulu nih kan. Tapi orang belum tahu kemampuan saya seperti apa. Iya. Sorry, Om, saya pernah nonton film. Terus itu surfing. Surfing. Nah, itu kan mereka dapat sponsor tuh dari produsen Produknya, ada itu. Di dayung juga ada. Dayung ada. Ada. Kita saya kan Kita brand ambassador nih sekarang ini ceritanya. iya, saya Oakley di Jakarta Ah, sama Adidas. Itu sponsornya Widih. waktu pas kita di timnas. Itu Oke. setiap ada event pasti dapat semua. Oakley dan Adidas disebut Minamata di sini, masak di sini juga. Iya benar. Iya. Ah. Ada juga ya? Ada. Iya. Disponsorin sama kadang-kadang ditelepon kalau habis juara. Hmm. Prestasinya apa? Seperti ini. Disuruh presentasi lah kan. Ah. Kalau cocok, ya udah diprogramin Ah. seperti itu. Kontrak sudah. Di kontrak. Kadang Kayak setahun. di film-film ya. Iya. Dan benar adanya itu yang namanya sponsor itu. Karena dari perusahaan mana. Iya. Ada yang kontrak gitu. Pokoknya oke lah. Jadi atlet itu oke lah. Oke punya sih sebenarnya. Kalau di luar atlet itu keren, Mas. Iya. Keren banget. Lah iyalah, Kemana- otot besar begini mah gimana Bukan tidak keren? Bukan masalah otot. Kemana-mana kita gratis kok. Oh ya. Iya. Buktinya provinsi aja Sulawesi Selatan. Masa kita berangkat pakai dana sendiri? Kita dibiayain loh. Yang namanya atlet itu, Mas. Kata orang, yang dihargain dalam negara itu cuma dua.
Yang dihargai negara. Iya, pada saat dia ke luar negeri, cuma presiden yang datang, Sama atlet. Indonesia Raya, Iya, iya, iya. dengan atlet yang juara, Iya. benderanya Indonesia Raya. Cuma 2 itu. Makanya jadi atlet itu kata orang, bagi saya pribadi, sangat bangga karena selain mengibarkan bendera merah putih ya, semua orang tahu, kenal kita. Itu dari mana? Apalagi di Sulawesi Selatan ini masih segelintir atlet yang berprestasi, masih belum banyak lah. Sedangkan kita mungkin masih hitungan jari lah yang prestasi yang go internasional. Apalagi kita aja pon atlet-atletnya yang dapat medali emas itu wah banget namanya di Sulawesi Selatan. Siapa yang nggak kenal ini? Siapa yang nggak kenal itu? Iya, iya, iya. Iya, jadi Tidak usah bikin podcast ya. Jadi atlet udah iya, terkenal. jadi Kak. atlet juga sebenarnya. Iya, 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 iya. Dan gampang untuk cari nama. Gimana gampang, Om? Iya. Nah, ini pertanyaanku. Jadi atlet 24 jam kan? Harus tidurnya harus teratur, Tidur harus teratur. tidur harus teratur, makan harus dihitung ini ceritanya. Ya ini. jumlah kalori Iya. segala macam. Saya enggak bisa menjadi atlet saya. Makanya Saya 3 hari tidak makan coto ini sakit kepalaku. makanya kebanyakan atlet setelah dia pensiun akan muncul penyakit-penyakit aneh-aneh. Saya kenal. Ah. Ucu namanya, besar perutnya Besar sekarang. perut. Betul. Karena kita yang nggak biasa pada saat kita habis latihan itu makanan semua di porsi yang ini. Setelah kita pulang ke daerah, kata orang itu makanan kita udah nggak teratur, udah nggak sehat. Dan sebenarnya itu sehat karena memang semua makanan sehat. Cuma untuk bagi atlet nggak semua. Nggak semua. Jadi kita bukan atlet ini, ini sombong banget, nggak diajak ini nggak mau. Iya, Bukan masalah ngopi nggak dia mau. juga. Iya, iya, iya. Karena memang fashion kita selama ini makan itu memang dijaga. Sorry, kan itu harus disiplin ya. Iya. Menjaga diri tetap disiplin tuh. Sangat itu harus komitmennya harus benar-benar kembali ke diri masing-masing. Dan saya mempertahankan itu Mas, hampir 20 tahun saya jaga. Dari saya masuk timnas, setahun saya di timnas. Sampai 2004 kemarin banyak orang bilang, pakai apa sih? Sampai bertahan sejauh ini. Iya, Berapa generasi saya lewatin. iya, Sampai saya terakhir ikut PON 2012. iya. Yang juara PON 2024 kemarin di mana? Di Aceh. Itu masih belum bukan sombong ini ya. Enggak apa-apa, sombong aja enggak apa-apa. Untuk kalau memang saya continue untuk sparring sama dia, itu kayaknya belum sampai. Itu karena menjaga makan Nah, tadi, iya, itu disiplin itu. komitmen itu yang susah. Iyalah. Iya, untuk jaga itu. Makanya kata teman-teman juga kan saya di Dinas Pemuda dan Olahraga ya. Ya. Termasuk yang dansa juga teman itu yang Iya, iya, iya. Ivan dan Iya, Van iya, itu. iya. Aku kenal itu, dansa. Wih, bagus banget nih. Gitu kan. Apakah dayung itu nanti akan dikenal seperti ini ya? Nonton di GOR. Kalau kita kan dayung itu Iya, hampir nggak ada di kota. Selalu di iya, pelosok. iya, 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 iya. Iya. Dan teman-teman di Spora juga kadang-kadang kalau masuk kantor seminggu kan paling ini. Lah, buat apa masuk kantor? Ya kan, kenapa nggak pelatnas saja? Ya, kita juga nggak selamanya berkarir di timnas atau di olahraga ini. Pasti kita akan suatu saat akan kembali ke pekerjaan Nah, itu kita, iya. itu yang saya mau tanya itu. Tidak ada rencana pensiun, maksudnya setelah pensiun rencananya apa? Setelah Tetap saya jadi ya sekarang mengabdi jadi atlet. Iya. Setelah pensiun mengabdi jadi PNS begitu maksudnya. kita kan ada di Dispora itu ada fungsional pelatih Oke. dan ada asisten pelatih. Oke. Dan kita dituntut untuk benar-benar jadi asisten ataupun pelatih di situ. Harus bisa membimbing adik-adik yang dari muda untuk jadi atlet yang benar-benar atlet yang pro ya. Iya. Iya, bukan cuma atlet yang cuma sekedar ikut Porprov atau ikut PON, mungkin bisa ke jenjang internasional. Oke. Jadi tujuannya seperti itu. Untuk kita kembali setelah kita pensiun mungkin kita bisa mencetak atlet dan lebih dari kita lagi. Sampai hari ini apa menurut apa yang karena kan tidak mungkin sempurna nih. Iya. Apa pembinaan itu tidak mungkin sempurna. Sampai hari ini apa yang harus kita perbaiki supaya kita punya prestasi tambah keren lagi? Tambah keren. Sebenarnya harus banyak event sebenarnya. Seperti di daerah Jawa itu
dia tidak mengenal yang namanya kejurnas. Tidak mengenal namanya kejurnas. Enggak. Itu event-event tiap bulan pasti ada. Mungkin antar perusahaan yang mengadakan kejuaraan, itu yang dibikin event tiap bulan. Sama di Jawa, kenapa dia lebih berkembang olahraganya? Karena mereka banyak event, banyak perusahaan-perusahaan yang menawarkan bikin event ini yuk. Mungkin kita di Sulawesi Selatan itu kan masih kurang perusahaan-perusahaan kayak di Jawa gitu ya. Tapi harapan saya ke depan mungkin setelah nonton podcast ini, Amin. banyak yang mungkin bukan cuma portal media atau mungkin teman-teman lain bisa mempromosikan, tolong lebih digalakan lagi olahraga di Sulawesi Selatan ini. Biar bagaimana kan bikin bangga ini bareng. Kita ini kan Sulawesi Selatan banyak atlet keren kok. Iya. Banyak juara-juaranya. Kenapa kita nggak memanfaatkan nama besar itu untuk memikat anak-anak muda ya, untuk bisa jadi atlet itu keren. Jadi kita nggak redup pada saat yang juara pada saat tahun ini Sulawesi Selatan. Nanti setelahnya kan butuh proses. Iya. Seperti itu. Dan kita juga mungkin butuh sponsor atau apa. Nggak usah sponsor lah, fasilitasin lah setiap ada kejuaraan per bulan. Nggak usah dalam per minggu, nggak usah. Mungkin 2 bulan sekali ada event kita bikin. Dan kita bisa? Bisa. Kenapa enggak? Om, terima kasih mau hadir di Portal Sport kali ini. Saya senang sekali. Saya besok-besok siapa tahu saya undang lagi untuk podcast. Bisa, tapi jangan saya sendiri, biar saya bisa. Ada teman. Nanti sama Ucu lah. Boleh. Biar ada teman berdebat gitu kan. Om, terima kasih sudah hadir. Sama-sama. Saya berterima kasih. Sebelum saya mau tutup, apa pesan tak untuk masyarakat? Untuk masyarakat khususnya Sulawesi Selatan, mari kita sama-sama jangan cuma menjaga kesehatan, tapi pilih cabang olahraga yang betul-betul bisa membuat kehidupan kita bisa berubah. Dan berprestasi. Bukan cuma pribadi. Jadi kaya raya begitu maksudnya. Jadi untuk Sulawesi Selatan sendiri. Siap. Seperti itu. Terima kasih Om Anwar Tara. Saya kawan-kawan Portal Media, terima kasih sudah hadir lagi di Portal Sport kali ini. Tolong taruh di kolom komentar siapa yang harus kami undang lagi dan kenapa, apa atletnya. Siapa tahu saya bisa di DM atau di WA saja, ada nomor WA saya. Silahkan di DM siapa yang harus kami undang, kontaknya kalau perlu. Terima kasih. Akhir kata saya Sal pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam olahraga. Asik.